Saya nggak tega gitu bang, lihat wajah anak istri yang berharap besok itu saya gajian, tapi apa yang mau saya kasih besok? Saya ngerasa benar-benar hancur saat ini. Lihat wajah anak saya, mata saya keluar, lihat istri saya. Apa yang bikin Mas tuh berasa sakit banget, hancur banget tuh apa? Saya habiskan semua. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Terus berarti ini sama sekali nggak ada pegangan nih, istri juga nggak ada pegangan. Ya, ada bang. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah gak bisa. Oke, dengan Mas siapa nih? Mas Indra Oke, siap Mas Indra. Mas Indra tinggal di mana Mas Indra? di Batam, Kepulauan Riau. Di Batam, Kepulauan Riau. Wow, 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 wow. Siap, siap. Gimana? Mas ada problem apa tentang perjudian online? Mas bisa ceritakan dari pertama Mas mungkin kenal judul kapan? Kenalnya tuh dari mana? Motivasinya buat main terus tuh kenapa? Sampai dengan proses-proses Mas nih mengalami proses kepahitan lah mungkin sampai dengan detik ini atau mungkin terakhir Mas main itu mengalami hal apa aja? Jadi awal mula saya mengenal judi online itu ya dari kawan itu iseng-iseng aja sekarang. Bahkan di tahun 2019. 2019 saya coba-coba itu nggak main besar, cuma ya deposit 20.000, kadang menang kadang kalah, tapi jarang-jarang sih saya main. Pernah eh, dikarenakan ada mendapat kemenangan besar, itulah yang menyebabkan saya sampai sekarang gitu saya susah berhenti, padahal saya mau berhenti gitu bang, cuma seolah-olah niat mau berhenti itu di waktu nggak ada uang saja, jadi gitu pas ada uang saya tuh mulai lagi gitu. Susah susah berhenti. Nah jadi di detik ini saya tuh benar-benar merasakan gitu, merasakan titik titik jatuhnya itu benar-benar merasakan sekarang. eh, Ya yang seperti saya ceritakan ke abang kemarin kan, saya gajian, karena gaji itu kurang saya berinisiatif untuk menambah penghasilan tersebut dengan melalui situs judi online ini. Nah kemudian saya nggak sekaligus sekaligus deposit senilai itu mas, nggak bang, nggak sebesar itu, 100 200 sampai habis gaji. Di situ saya benar-benar kitnya itu bang, Dulu awal kenalnya dari mana Masnya? dari kawan, Hmm. kawan kerja, kerja kan, dia main, Hmm. lihat dia menang itu, lihat kawan itu ada menang gitu kan, jadi saya coba-coba ikutan, saya coba deposit 20.000, 50.000, pernah saya deposit cuma 10.000 dapat 2 juta bang. Nah di situ saya bikin termotivasi untuk terus saja Bu. Gede ya, 10.000 dapat 2 juta gede ya. Iya itu Ah. makanya bang nggak masuk akal terkadang. Saya menyadari sebenarnya, saya menyadari kan sudah pernah diingatkan juga sama kawan-kawan yang lain yang nggak bermain kan, itu cuma sistem, cuma ini segala macam. Tapi saya, oh iya juga, di dalam hati saya, iya juga, kenapa saya harus mengikuti ini? Tapi pas ada uang, saya itu nggak bisa kontrol gitu bang. Pengen aja deh. Entah kenapa saya nggak tahu, entah memang ada daya tariknya atau apa. Dari 2019 sampai detik ini saya itu memang kalau untuk kebutuhan rumah tangga ya saya nggak sampai jatuh kayak gini bang gitu. Hmm. Walaupun saya gali lubang gitu kan, soalnya saya tapi saya tetap bisa kasih nafkah gitu, bisa menyekolahkan anak walaupun gali lubang tutup lubang. Tapi detik ini saya itu ngerasa buntu sekali bang, saya buntu sekali. Satu hari ini saya berkeliling mencari pengganti gaji yang hilang itu, capek capek sekali, tapi nihil hasilnya gitu bang. Saya nggak tahu lagi mau berbuat apa. Saya bentar bang, saya nggak tega gitu bang, lihat wajah anak istri yang berharap besok itu saya gajian, tapi apa yang mau saya kasih besok? Saya ngerasa benar-benar hancur saat ini. Nah, detik-detik terendah saya sempat berpikiran yang enggak, saya nggak fokus kerja, lihat wajah anak saya, mata saya keluar, lihat istri saya. Apa yang bikin Mas tuh
berasa sakit banget, hancur banget tuh apa? Yang jelas saya tidak ada pegang uang sepeser pun, dan saya telah membohongi istri saya bahwa gaji itu belum keluar, bahwa gaji itu keluarnya hari Senin. Jadi saya Senin besok bang ya. Hmm. Nah, jadi saya berinisiatif mencari pengganti jumlah yang hilang itu. Cuma ya tahu sendirilah, ya, dan sekarang ini kawan-kawan pun lagi juga pada down gitu kan. Perekonomian nggak ada yang bisa bantu. Yang jelas kebutuhan untuk 1 bulan ke depan itu saya nggak tahu dapat dari mana gitu bang. Listrik belum bayar, kebutuhan dapur belum saya store, semua itu saya store. Habis gaji sama saya, Itu gaji bulan kemarin habis itu buat depo. habis bang, habis. Terakhir main tuh Mas kapan? Hari Jumat, Jumat hari kemarin. Jumat, iya Jumat kemarin kan, tanggal 3 kemarin kan gaji saya keluar, tanggal 3 gaji saya keluar, saya lihat jumlahnya belum mencukupi gitu. Wah, saya harus nombok lagi nih untuk pengeluaran bulan ini. Jadi itulah yang bikin saya berinisiatif untuk melakukan perjudian itu. Iya, yang kemarin kan berarti kan Mas kan udah melakukan dari tahun 2019. Nah, kemarin Ya. ini gaji bulan kemarin ini bisa dibilang nggak nutup lah gitu kan. Terus Mas, Uh, terus Mas berharap kalau gua masukin ke judul ini berharap bisa bertambah kayak gitu kan. Oke. Itulah. Nah, hal-hal kayak gini nih, kejadian kayak gini sudah berapa kali Mas rasakan terulang? Inilah baru pertama kali saya benar-benar menghabiskan gaji saya. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah gangguin gaji saya gitu. Hmm, Hmm. Sebelumnya main-main gitu, tapi nggak ganggu gaji ya. Nggak ganggu gaji, kebutuhan dapur nggak terganggu lah. Hmm, Uang untuk istri nggak terganggu. Tapi kali ini saya habiskan semua. ya, 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 ya. Terus berarti ini sama sekali nggak ada pegangan nih, istri juga nggak ada pegangan. Ada bang, dia berharap besok, dia tahunya besok gajian, makanya saya pusing sekarang. Nah, aku nanya deh, kemarin waktu Mas depo, itu Mas memikirkan kemungkinan terburuk nggak? Maksudnya, nih kalau gue cemplungin, syukur-syukur bisa nambah 2 kali lipat, mending bisa nutup. Nah, ini kalau mamanya gue rungkat, ini apa yang terjadi gitu? Itu Mas berpikir kayak gitu nggak sih? Nggak ada sama sekali bang, itulah saya nggak ngerti, saya nggak pernah kayak seolah-olah saya itu seperti kerasukan apa gitu, yakin aja gitu. Hmm. Saya nggak pernah mikirin risikonya, baru kali ini saya nggak pernah mikirin risikonya. Kalau boleh tahu Mas, anak ada berapa? Anak ada dua, yang pertama kelas 3 SD, yang satu 3 tahun, umur 3 tahun. Iya. Kebutuhan rumah tangga udah gede tuh mestinya itu kan. Udah gede bang, itu 6 juta saya nggak kemana gitu, itu udah pas Hmm. 6 juta Hmm, hmm, satu hmm. bulan. Ya, ya, ya. Berarti istri ini belum tahu nih, Mas, ternyata duitnya buat belum depo gitu. belum tahu belum tahu Hmm, Makanya saya tuh berpura-pura nggak terjadi apa-apa di rumah itu, rasanya sakit sekali. ya, ya. Tapi istri tahu Mas main judul ini. Enggak juga. Nggak juga, dari 2019 dia nggak tahu saya main. Oke, oke, oke. Nah, yang tahu tuh teman-temannya ya, berarti kawan-kawan Teman-temannya, Mas. kawan. Oke, oke. Terus apa nih, Mas kepingin tuh gimana nih? Maksudnya nih kalau Mas sekarang ada duit pun besok-besok Mas bakalan ada duit bakalan depo lagi nih. Ini kan case pertama nih udah selesai, nggak saja Mas sekarang pegang duit dikasihin istri besok mamanya. Nah besok mungkin hari Selasa, Rabu, Kamis Mas punya duit, kan berkemungkinan besar Mas bakalan buat depo lagi nih. Nah, aku pengen tahu dari Mas nih, aku pengen tahu dari Mas, Mas apa yang diinginkan gitu. Yang jelas, kalau misalkan lepas masalah saya ini, saya bersumpah saya nggak bakalan menyentuh itu lagi. Saya ikhlaskan kekalahan saya ikhlaskan uang saya yang hilang. Saya nggak mau lagi. Ampun saya, Bang. Mas pernah nggak berjanji kayak gini sebelum-sebelumnya? Atau ini baru pertama berjanji? Nanti jangan-jangan kalau ada duit, Mas tahu-tahu hilaf lagi, nyemplung lagi nih. Kalau kemarin saya pernah berniat mau berhenti. Cuma saya nggak se apa nggak se nggak seperti inilah. Kemarin itu kan waktu itu saya cuma udahlah saya mau berhenti aja lah.
nggak usah main kalah terus gitu. Ya itu nggak ada uang gitu. Pas ada uang mulai lagi. Cuma kalau untuk kali ini Mas Bang, saya nggak bakalan mau lagi. Ya, ya, ya. Kasihan anak istri. Bang. Hmm. Nah itu kan udah sering banget aku kasih tahu itu di video-videoku. Kalau Oh, kalau kalian doang yang menderita itu it's okay. Lu terima itu, lu makan mentah-mentah itu penderitaan. Kalau iya memang Bang. kita doang gitu loh. Ini yang menerima penderitaan tuh orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang tersayang kita, anak istri itu loh. Makanya gue sering ngasih tahu ke teman-teman, gue sering share, pahami itu gitu loh. Ini jangan egois bahwa yang menderita kita doang gitu loh. Yang menderita tuh banyak orang lain. Itu kalau orang tua Mas tahu, mertua Mas tahu, kan bagaimana sakitnya mereka juga gitu. Mendengar kejadian kayak gitu. Apalagi secara fisik gitu ya, yang ada di depan mata kita. Nah, Mas khawatir nanti anak-anak mungkin keluarga nanti besok mau makan apa gitu kan. Itu buat buat pegangan gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi gitu loh. Karena memang efeknya kayak gini. Udah ratusan kali kan gue bilang. Efeknya tuh pasti kayak gini. Gak bakalan lepas dari keluarga penderitaan ini. Keluarga ya orang-orang terdekat kita yang bakal ikut menderita gitu loh. Yang nggak tahu apa-apa mereka gitu loh. Yang mereka tuh sebenarnya berharap banyak nih ke kalian, ke emas gitu. Ya. Ketemu channelku atau nonton video-videoku udah lama atau baru? Itu saya nggak tanpa sengaja Bang ketemu video Abang ini. Mm-mm. Tanpa sengaja. Saya scroll YouTube kan. Kok yang ini Bang yang ada video bapak-bapak yang itu ya yang judulnya tidur di kuburan. Nah, Oke. itu yang muncul di beranda saya. Jadi saya klik, saya lihat. Selain video itu, Mas nonton video yang lain nggak? Saya ada nonton video yang lain, cuma saya nggak tahu ke YouTube-nya Abang ini lebih lebih gimana gitu, lebih Ah, natural gimana, lebih kayaknya penderitaan orang yang di video-video Abang ini lebih terasa di saya gitu. Oke. Berarti Mas sudah nonton video-video yang lain di channelku? Iya, saya sudah nonton yang Ada, video Bapak yang beda ada. cerita, Oke. terus saya lihat lagi, saya lihat lagi, terus ada di situ juga apa yang admin slot, ada macam-macam lah. Nggak, aku pengen nanya biar aku bisa nangkep nih Mas sudah ada pandangan karena Mas kan berarti nggak buta-buta banget nih karena udah Ya. sempat nonton video-videoku kan gitu. Jadi oke, balik lagi ke konteksnya Mas. Saya ingin ya meluapkan perasaan saya Bang, meluapkan perasaan saya karena untuk bercerita ke sembarang orang itu kan saya kebanyakan hanya mendengar, terus nanti ya diceritain lagi ke orang lain kan gitu, Heeh. tidak ada solusi, tidak ada saran. Ya. Oke, siap. Nah, aku sih berharapnya nih Mas nggak omong kosong nih, baru main. Soalnya Mas baru terakhir main itu kan di hari Jumat kemarin gitu. Jadi sebenarnya masih hangat itu loh. Jadi Sangat eh, Bang. aku berharapnya Mas ngomong berhenti itu nggak hanya omdo aja nih, bener-bener tulus dari hati pengen berhenti gitu. Karena jaraknya baru kemarin hari Jumat kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, Mas sadari sekarang nanti kalau Mas lanjutkan lagi 1000%. Udah banyak video-videoku itu. Ada ratusan video itu yang bukan aku banding-bandingin penderitaan ya. Cuman mereka itu udah bener-bener udah crowded, udah pokoknya udah complicated banget permasalahan di rumah tangganya, bahkan banyak yang sudah cerai, yang pisah, betul-betul pisah, meninggalkan 2 anak 3 anak gara-gara judul gitu loh. Nah, kenapa itu buat jadi pelajaran maksudnya, jadi bisa berkaca dari pengalaman orang lain gitu, bukan sebagai perbandingan justru gue belum nyampe sana lanjutkan terus main, gak kayak gitu, justru itu buat jadi pelajaran gitu, kita belajar dari kesalahan orang lain kayak gitu maksudnya. Jadi ini kalau Mas lanjutkan begitu ya, ini kalau Mas lanjutkan bermain nanti, bukan saya nyumpain, tapi 1000% Mas bakal mendapatkan penderitaan 10, 20, 30 kali lipat dari yang Mas rasakan sekarang. Mas sekarang nangisnya kayak gini, bisa jadi nanti berkemungkinan besar Mas bakal nangis lebih jengker, lebih nangisnya penderitaannya dari sekarang. Karena memang banyak yang terjadi gitu loh. Jadi sudahi, sudah benar-benar tulus gitulah, sudahi. Ini aku nggak ngomongin teknis. Kalau sudah ngomongin teknis sudah aku bongkar semua, itu ada di video-videoku. Itu settingan, lu mau main live casino, mau main slot, main detak mengek itu semuanya bohong. Dan memang
di situ kenapa si pemain ini memang akhirnya kecanduan dan nggak bisa lepas gitu. Ya udah, memang permainan itu dibuat seperti itu, dari layarnya, dari interface-nya, bagaimana si permainan itu tuh membuat candu, menikmati itu si pemain ini menikmati permainan itu tanpa sadar, ya habis kayak gitu. Memang udah disetting seperti itu, dibuat seperti itu, dan di sana nggak sembarangan membuat permainan kayak gitu loh. Itu jadi secara psikologis memang sudah dibuat. Kedua, memang ini sebuah penipuan, pembodohan gitu loh. Jadi untuk teknis-teknisnya harusnya mah sudah tahu, dan kalau pengen cari tahu di videoku ada banyak, cek aja. Itu udah nggak perlu didebatkan, nggak perlu berargumen soal ini bener atau nggak bener apa enggak. Gue udah 1000% no debat, itu semuanya pembodohan. Nah, aku balik lagi ke problemnya Mas. Oke, maksudnya gini, ini tamparan buat Mas, pecutan dari keadaan dari Tuhan lah ya. Untuk mungkin saja ya, untuk Mas benar-benar kalau nggak kejadian kayak gini ya Mas mungkin bakalan depo terus, dan Mas mungkin akhirnya nggak serius merawat rumah tangga atau apa gitu. Cuman yang jelas ini buat jadi pelajaran. Ini tanda gitu loh. Udah dikasih sinyal, jangan sampai nanti sinyalnya lebih kejam dari ini gitu loh. Ini sinyalnya nih, sekarang aja sinyalnya udah kuat banget nih. Bisa dibilang udah 5 bar gitu. Sinyalnya itu udah 5 bar. Udah tajam itu. Harusnya udah nyala gitu loh. Jangan sampai nanti sinyal yang 5 bar ini Mas gak nangkep nih bahwa ini tuh sinyal gitu. Nanti kalau nyemplung lagi sinyalnya bisa jadi 15 bar. Ya udah. Akhirnya boom. Yang ada ya gak ada jalan lain, udah hancur itu nanti. Dan hal-hal kemungkinan terburuk itu sangat mungkin terjadi karena contohnya sudah banyak. Jadi sekarang Mas laki-laki hadapi, bismillah. Yang penting Mas bisa lepas dulu, betul-betul ikhlas, lepas untuk meninggalkan judul ini. Insya Allah nanti kalau udah lepas, ini aku lagi nggak ngomongin agama, tapi setelah bisa lepas, nanti Mas bisa berpikir jernih. Kenapa? Karena Mas dalam kondisi emosi yang nggak stabil, kepengen depo lagi, pengen mengembalikan kekalahan dan lain-lain yang berkecamuk tentang efek dari judi online itu gitu loh. Nah, itu dihilangkan dulu, betul-betul fresh. Oke, Mas sekarang punya PR, nggak ada duit, punya problem ini. Tapi secara batin itu Mas benar-benar sudah fresh dulu nih, mengakui kesalahan dan ingin berubah gitu loh.